Kenapa Yesus nggak menampakkan diri pada Petrus, kepada Yakobus, kepada murid-muridnya? Kenapa bukan muridnya nih yang datang ke kuburan Yesus? Kenapa murid-muridnya itu waktu Yesus mati mereka nggak percaya dia akan bangkit lagi karena kayaknya Yesus bukan Mesias kali ya? Iya, benar. Teolog, teologi berbicara teologi. Oke. Bahas apa nih Pak Nando nih? Kita harus renungin dan kita harus jawab nih masalah ini nih. Betul, gimana? Jadi after Yesus mati dan mati dulu. Mati dulu dia kan dikubur. Kuburannya kebetulan kan nggak kayak di sekarang tuh yang di tanah tapi di goa gitu. Nah, ada suatu pertanyaan kita harus jawab nih bertiga nih. Kenapa yang jenguk yang ngelayat ke kuburan Yesus bukan murid-muridnya di hari Minggu hari ketiga itu bukan murid-muridnya, tapi Yohanes 20 kitab Injil mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kenapa Yesus nggak menampakkan diri kepada Petrus, kepada Yakobus, kepada murid-muridnya? Bahwa murid-murid inti ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, ada satu murid yang namanya Thomas juga ragu sama Yesus. Bahkan menurut gue sih hampir kaget juga, colong juga kan. Ternyata bener ya gitu. Akhirnya Yesus memberikan sebuah teologinya lagi kan. Kan gue udah kasih tahu gitu kan. Intinya gitu. Pertanyaannya adalah kenapa bukan muridnya nih yang datang ke kuburan Yesus? Yang kalau kita hipotesa unyunya nih, menurut gua karena murid-murid nggak percaya, kurang percaya. Pertanyaannya kok bisa nggak percaya? Padahal dia udah di setengah tahun nih. Di ring satu nih. Betul. Yesus pun, ya kan gitu. Betul. Kok bisa nggak percaya? Ini kan kayak suatu alarm buat kita orang murid-murid percaya juga kan? Kayak gitu. Kalau gua boleh berhipotesa. Karena menurut gue kenapa mereka nggak percaya? Karena pola pikir mereka tuh udah salah dari awal. Nah itu. Jadi pola pikir murid-muridnya ini masih mengikuti Mesias zaman PL. Yang akan membebaskan. Karena sampai sekarang orang Yahudi tidak menerima Yesus karena Yesus tidak memenuhi kriterianya mereka sebagai Mesias. Yes. Dimana salah satunya adalah Mesias itu kan pemimpin politik. Sedangkan yang di PB itu pemimpin rohani, ilahi. Kerajaannya beda. Yang satu kerajaan duniawi Yesus membawa kerajaan surgawi. Gitu menurut gua, itulah menjadi jawaban menurut gua dari gua ya, itu menjadi jawaban kenapa murid-muridnya itu waktu Yesus mati mereka nggak percaya dia akan bangkit lagi karena kayaknya Yesus bukan Mesias kali ya. Iya, benar. Gitu. Makanya pas bangkit baru, ini yang dimaksud. Itu. Karena kan kalau kita baca Yohanes, di kitab Yohanes itu berapa kali Yohanes menekankan setelah Yesus bangkit barulah mereka percaya. Setelah Yesus bangkit di Yohanes 2 tuh salah satu. Nah, makanya waktu sama Yesus mati di goa, gue pikir kayak murid-muridnya udah selesai lah. Iya, kayak kan? Ya udahlah. Udah ternyata kayaknya ya udahlah, berarti emang kita udah begini aja udah. Jadi kayak nggak percaya gitu. Betul. Makanya si Maria Magdalena itu bukan murid Yesus asli, tetapi lebih murid daripada murid. Malah dia yang percaya kan gitu. Justru dia ini banget kan. Yang yang malah dia datang ke kubur Yesus. Nah mungkin yang kenapa banyak orang dia nggak kubur Yesus, mungkin yang pertama juga adalah mungkin waktu itu pengikut Kristus lagi udah pada dicariin ya. Takut. Kan pada takut, makanya mereka tuh berkumpul dalam satu rumah dan segala rupanya gitu. Nah lalu yang kedua ya benar yang kata Bill bahwa pemikiran mereka itu salah dari awal. Bahkan sampai Yesus mau naik ke sorga aja masih salah. Mereka masih nanya, Tuhan kapan kau akan memulihkan kerajaan Israel gitu. Itu masih di situ otaknya. Di kisah para rasul masih di situ otaknya kan. Makanya Yesus bilang ya untuk segala sesuatu ini ya Tuhan lu nggak perlu tahu gitu loh. Tapi lu harus terima Roh Kudus dan intinya bersaksi lah bagi banyak orang. Yang pertama itu loh. Nah
di sini yang gue dapat pelajaran adalah sebenarnya ketika kita dekat dengan Tuhan, jangan pernah mencoba memfantasikan Tuhan sesuai dengan pengetahuan kita gitu loh. Makanya gue pernah tulis tuh di media sosial di Facebook kalau nggak salah. Jadi orang Kristen itu bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi juga mengalami Tuhan. Jadi dengan kata lain, pengenalan kita juga bukan base hanya teori gitu loh. Kita baca Alkitab, kita dengar kesaksian orang, tapi pengenalan kita sama Tuhan adalah dasarnya juga karena kita mengalami Tuhan itu sendiri. Gitu. Makanya sebagai orang Kristen, kenapa pada akhirnya kita ada yang kecewa sama Tuhan? Mungkin murid-muridnya pada saat itu kecewa, pakai pada akhirnya si Petrus tuh jadi pelopor tuh. Gue pengen jadi nelayan lagi ya. Pada mau ikut nggak? Akhirnya pada ikut semua pada nelayan kan. Nah, hal itulah yang sebenarnya yang pada akhirnya ketika kita memfantasikan Kristus dan tidak sesuai dengan fantasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, pada akhirnya kita kecewa dan meninggalkan Kristus gitu. Nah, itu yang jadi bahaya. Makanya hati-hati nih, yang sering satunya Yesus aja nih, intinya satunya Yesus nih. Itu aja bisa hal demikian. Makanya kita sebagai orang-orang Kristen, barisan baper terutama, jangan pernah memfantasikan Kristus sesuai dengan otak kita. Kalau kata Opa Niko, otak kita tuh segede bapau gitu. Kalau kita buat mengerti Tuhan yang gitu luar biasanya banget, kayaknya agak kurang deh. Kalau kata teman nyampe ya, kalau salah satu kata teman saya, kayaknya enggak deh Tuhan. Nah, itu. Gitu. Oke, fakta atau alasan kenapa orang Yahudi menolak Yesus. Pertama itu kan karena orang Yahudi tidak menyembah manusia. Betul. Ya, karena kepercayaan sentralisme adalah kesatuan absolut dan singularitas Tuhan. Eskatologi Yahudi berpendapat bahwa kedatangan Mesias akan dikaitkan dengan serangkaian peristiwa tertentu yang belum terjadi, termasuk kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah air mereka, pembangunan kembali Bait Suci, zaman mesianik, pendamaian dan pemahaman selama pengetahuan tentang Tuhan memenuhi bumi. Dengan orang Yahudi percaya bahwa tidak satu pun dari peristiwa ini terjadi selama masa hidup Yesus. Juga tidak terjadi setelahnya, dia bukanlah Mesias gitu. Berarti dengan kata lain bisa emang benar politik. Jadi harus tokoh politik kan? Tokoh politik benar. Jadi dengan kata lain sebenarnya ya murid-murid Kristus itu kepercayaannya politik itu terkontaminasi dengan Yudaisme demikian gitu. Makanya butuh Paulus tuh yang membongkar Makanya otaknya itu. Makanya Tuhan nggak sengaja ya, dengan sengaja memilih Paulus waktu itu kan. Untuk memperbaiki hal demikian. Oke, baik teman-teman, bagi teman-teman yang suka akan video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Baper. God bless you.